Baik semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Marino Setonga dengan NIM 2405120404091. Di sini saya akan melakukan praktek routing dinamik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan tujuan untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik grip dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya, dinamik routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Untuk macam-macam dari routing dinamik, ada yang pertama itu RIP, Routing Information Protocol. Ada yang kedua IGRP yaitu Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga OSPF Open Shortest Path First, lalu ada EIGRP yaitu Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, lalu ada BGP Border Gateway Protocol. Untuk kelebihan routing dinamik yaitu hanya menggunakan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru yang tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lalu lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Untuk kekurangan router dinamik yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Lalu setelah mengkonfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router setelah mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Lalu update IP table dibagikan ke semua komputer berarti mengkonsumsi RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur terkena oleh sistem bukan admin. Untuk perbedaan antara routing statik dinamik ada seperti ini. Lalu ada pengertian Routing Information Protocol, cara kerja Routing Information Protocol, ada karakteristik dari Routing Information Protocol. Untuk kita masuk ke percobaannya, itu di skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum jadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network dibangun seperti gambar berikut. Untuk lengkap percobaannya, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Kita akan menyeting dari PC. Kita akan menyeting IP addressnya seperti ini. Saya sudah setting sebelumnya, subnet masknya, gateway-nya. Lalu masuk ke PC kedua, kita setting seperti ini dengan IP address, subnet mask, gateway. Untuk PC 3, IP address, subnet mask, gateway. Lalu untuk router kita setting pas ethernetnya dengan address subnet mask-nya. Address subnet mask untuk serialnya juga kita setting address dan subnet mask-nya. Dan ini lalu kita ke router kedua juga kita akan menyetingnya untuk pas ethernet. Kita setting seperti ini, untuk serialnya seperti ini. Selanjutnya untuk router ketiga kita setting juga dengan fase ethernet seperti ini dan serial seperti ini. Oke, selanjutnya isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Untuk router 1 kita akan nyeting network routingnya dengan network address 12.0.0.13.00.119.168.100. Kita akan nyeting dari router 1 yaitu routing RIP
routingnya dengan network address 12.0.0.0.0.0.0.8.10. Lalu untuk router 2 kita akan nyeting rep routingnya itu 12.0.23.0.0.1.9.8.10 dengan network address 12.23.196.168. Lalu untuk router 3 seperti ini, kita akan setting juga untuk router 3 13, 23, 33 dan 43. Lalu selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu router, no auto summary dan version 2. Kita tambahkan dari router 1, pada CLI-nya kita tambahkan no auto summary dan version 2. Selanjutnya untuk router 2 seperti itu juga, no auto summary dan version 2. Dan router 3 juga, no auto summary dan version 2. Selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global, ke setting, lalu save. Kita mulai dari router 1, config global setting, lalu kita save. Selanjutnya router 2 juga, config setting, save. Router 3 nya juga global setting, save. Lalu selanjutnya, untuk merestart dan melihat seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Kita akan tekan tombol power cycle device di sini. Kita restart. Yes. Lalu selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP route. Dari router 1 di CLI-nya, show IP route. Sudah ada, untuk R-nya sudah ada. Lalu masuk ke router 2, CLI show IP route, untuk R-nya sudah ada juga. Lalu untuk router 3, show IP route, dan R-nya sudah ada juga. Selanjutnya, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, lalu setting ke ICMP. Kita akan masuk simulasi, edit filter ke ICMP saja. Lalu kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Lalu kita amati jalannya.
Pertama, PC1 mengirimkan ke router 1, lalu kembali lagi. Kita coba lagi karena sepertinya belum berhasil. Satu ke PC2, kembali lagi, berhasil. Lalu kita coba dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3, pertama ke router 1, lalu menyeberang ke router 2, lalu nyampai ke PC3. Kita kembali lagi, dan coba ulang. Dan berhasil. Lalu kita coba dari PC1 ke server 1 dan ke server 2. Dari PC1 ke server 1, kita coba ke router, lalu router ke router 3, router 1 ke router 3, lalu ngirim ke server 1, kembali lagi, kita ulang lagi dari PC1 ke server 1, ke server 1, kembali lagi, lalu ke router 1 lagi, dan berhasil. Lalu kita coba dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Dari router 1 ke router 3, lalu ke server 2, kembali lagi ke router 3. Sepertinya harus melakukan percobaan 2 kali ini karena mungkin dari ininya error. Kita ulang lagi dari PC1 ke router 1, lalu ke router 3, ke server 2, kembali lagi ke router 1 lagi, dan berhasil. Lalu kita langsung masuk ke percobaan selanjutnya, masuk ke mode real time, lalu lakukan tracer. Kita coba lakukan tracer. Kita masuk ke mode real time terlebih dahulu, kita router, baru kita tracer. Kita tracer, baru kita coba tujuannya untuk ke server 1. Dengan kita akan melakukan tracer dari PC1, yaitu dengan tracer,
lalu masukkan, kita coba untuk ke tujuan server 1 yaitu 333 1, maka dia berhasil dengan dia melewatin jalur ke router 1 terlebih dahulu, lalu dari router 1 melewati jalur router 1 ke router 3, lalu ke jalur ke server 1. Lalu kita coba lagi dari PC 1 ke server 2 dengan memasukkan dari server 2 itu 431 berhasil, di mana dia melewatin dari jalur ini terlebih dahulu, jalur dari PC1 ke router 1 terlebih dahulu, lalu router 1 ke router 3, lalu router 3 ke server 2. Lalu kita masuk ke percobaan selanjutnya lagi. Buat skenario jalur routing router 1 ke router 3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan misalnya interface serial router 3 ke arah router 1. Kita akan disable nya dari sini. Kabel kita disable 1313 yang kita disable. Kita disablekan, sudah kita disable. Lalu kita coba, kita tunggu selama 15-20 detik, lalu kita coba poin 7 kembali. Kita tunggu. Lalu kita coba mengirimkan simple PDU dari PC 1 ke server 1 terlebih dahulu. SMP saja. Lalu kita jalankan. PC 1 ke router 1 terlebih dahulu. Lalu karena sudah diputus, sudah disable antara router 1 ke router 3, maka dia ke router 2, baru ke router 3, lalu ke server 1. Kembali lagi dan kembali ke PC 1 dan berhasil. Kita coba dari PC 1 ke PC 2, kita kirim ke server 2. Pertama ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, lalu router 3 ke server 2, kembali lagi router 1 dan ke PC 1 dan berhasil. Oke, saya sudah menjalankan semua percobaannya. Mungkin cukup sekian praktek routing dinamis dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.